untuk rekan-rekan semua yang sedang menjalankan Idul Fitri, kebetulan saya sekarang berada di lapas kelas 2 Cikarang, kelas 2A Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sekarang ada kesempatan kita untuk wawancara dengan Bapak Kepala Lapas. Untuk selanjutnya kita dengarkan apa kata beliau. Oke Pak, boleh memperkenalkan diri Pak? Oke, baik. Saya Imam Sabtoriadi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Cikarang. Melaksanakan tugas di Oktober 2023 sampai sekarang. Pak, ini saya lihat ini tamunya cukup ramai hari ini ya Pak ya. Di hari ketiga ya Lebaran ya, Lebaran. Jadi boleh ceritakan untuk beberapa untuk hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga untuk tamu yang berkunjung. Oke, baik. Jadi alhamdulillah puji syukur Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Agama telah menetapkan bahwa hari Idul Fitri, Kementerian Agama menetapkan bahwa hari Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM memberikan namanya remisi khusus kepada warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat, baik syarat administratif maupun substantif. Warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 2 Cikarang yang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri atau Lebaran 1445 Hijriah sebanyak 1.216 orang. Dari perolehannya dari RK dari mulai 15 hari sampai dengan 2 bulan. Kemudian dari 1.216 ini yang langsung pulang itu 16 orang. Jadi langsung pulang 16 orang. Itu kasusnya apa? Itu bermacam-macam. Ada narkoba, ada tindak pidana umum, kriminal biasa. Kemudian selanjutnya di tanggal 10 April 2024 kami melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, sholat Idul Fitri. Selanjutnya kami menjadi tuan rumah atau menjadi tuan rumah untuk pemberian remisi secara terpusat dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Jadi Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Bapak Marjuno, Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan Hukum dan HAM Jawa Barat juga beliau hadir di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Cikarang. Jadi setelah memberikan remisi, kemudian selanjutnya kami melaksanakan kunjungan kepada warga binaan pemasyarakatan dari keluarga mereka di awal di Lebaran pertama itu sebanyak 700 orang. Kemudian kemarin di Lebaran kedua itu pengunjungnya sebanyak 1.200 orang. Dan hari ini di hari Jumat tanggal 12 April 2024 pengunjung sudah terdata sekitar 700 orang. Dan ini kita buka kunjungan dari mulai jam 9 pagi, istirahat nanti jam 12, kemudian jam 12 sampai jam 13.00 istirahat, kemudian kita lanjutkan lagi jam 13.00 sampai pukul 16.00, sehingga para warga binaan pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan dapat bertemu. Jadi mereka ikut merayakan Lebaran di tahun 2024 bersama keluarganya. Ya, Pak, itu untuk bagian maksudnya ada yang masalah narkoba, ada masalah apa namanya klasifikasinya itu berbeda-beda kan Pak ya. Nah, yang kebanyakan yang kemarin itu dari mana aja Pak? Jangan diberikan remisi. Oke, jadi semua warga binaan tadi yang saya sampaikan bahwa semua warga binaan pemasyarakatan baik itu tindak pidana umum maupun pidana khusus ketika telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif itu diberikan remisi. Ya,
Rata-rata berapa banyak tuh? Ya, rata-rata 1 bulan. 1 bulan. Ya, 1 bulan. Karena besaran ada yang 15 hari, ada 1 bulan, dan ada 1,5 bulan, dan ada paling besar adalah 2 bulan. Yang waktu acara pelepasan tuh Pak, yang tadi ada berapa? Yang 16 ya Pak? 16. Nah itu apa Pak yang respon daripada mereka? Ya mereka dan tentunya dijemput sama keluarganya merasa senang. Jadi ada apa namanya? Ada perhatian pemerintah terhadap warga binaan pemasyarakatan yang berkelakuan baik, ya, yang berkelakuan baik sehingga dia dapat remisi langsung bebas. Berarti mungkin ada cerita yang begitu mengharukan ataupun yang bikin Bapak melihat kok jadi terkesima. Mungkin ada bisa sampaikan sedikit, ada nggak? Oke, jadi di antara 16 orang ketika mereka dikeluarkan secara bersama-sama dari depan lapas dari P2U, mereka ada yang langsung sujud syukur. Ya, maksudnya begitu loh. Sujud syukur artinya mereka senang atas kebebasan yang dia hirup pada lebaran pertama. Jadi artinya di lebaran pertama bisa bertemu dengan saudara, keluarga inti maupun saudara-saudaranya di luar, terutama terhadap anak istrinya ya. Karena kan selama beberapa tahun 1,5 bulan dan ada paling besar adalah 2 bulan. Yang waktu acara pelepasan tuh Pak, yang tadi ada berapa? Yang 16 ya Pak? 16. Nah itu apa Pak yang respon daripada mereka? Ya mereka dan tentunya dijemput sama keluarganya merasa senang. Jadi ada apa namanya? Ada perhatian pemerintah terhadap warga binaan pemasyarakatan yang berkelakuan baik, ya, yang berkelakuan baik sehingga dia dapat remisi langsung bebas. Berarti mungkin ada cerita yang begitu mengharukan ataupun yang bikin Bapak melihat kok jadi terkesima. Mungkin ada bisa sampaikan sedikit, ada nggak? Oke, jadi di antara 16 orang ketika mereka dikeluarkan secara bersama-sama dari depan lapas dari P2U, mereka ada yang langsung sujud syukur. Ya, maksudnya begitu loh. Sujud syukur artinya mereka senang atas kebebasan yang dia hirup pada lebaran pertama. Jadi artinya di lebaran pertama bisa bertemu dengan saudara, keluarga inti maupun saudara-saudaranya di luar, terutama terhadap anak istrinya ya. Karena kan selama beberapa tahun atau beberapa bulan berada di dalam, mereka itu tidak bisa melaksanakan tugas sebagai seorang suami, sehingga ketika dibebaskan dari lapas, dia merasa bersyukur. Mereka merasa bersyukur dan keluarganya juga senang. Tadinya di dalam itu atau ketika suaminya di dalam itu, ketika ada kesulitan istrinya di luar untuk mencari sesuap nasi, itu tidak ada yang bantu. Tapi ketika nanti suaminya sudah berada di luar, maka yang menjadi tanggung jawab terhadap keluarga adalah laki-laki, suami. Akhirnya si istri ini dan anak-anaknya merasa senang ketika si bapak atau suaminya itu dibebaskan dari lapas. Nah ini cerita sedikit Pak. Ini kan Bapak kan ngurus semua orang yang mau lebaran. Bapak sendiri gimana Pak lebarannya? Ya ini kan tugas sebagai seorang aparatur sipil negara di pemasyarakatan itu, kami memang dihimbau atau diperintahkan oleh pimpinan untuk tidak meninggalkan tugas 1 minggu sebelum puasa dan 1 minggu setelah lebaran Syawal itu tidak boleh melaksanakan cuti atau tidak boleh meninggalkan tugas. Nah ini yang Bincar pengen tahu nih, bagaimana perasaan Bapak di saat dengan
duduk kayak gitu kan Pak, takbir, perasaan Bapak itu seperti apa ya? Ya, sebelum menjadi Kalapas, sebelum menjadi ASN di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di pemasyarakatan, dulu waktu SMA itu ya senang Pak, bisa kumpul dengan keluarga, bisa kumpul dengan orang tua, saudara. Tapi ketika sudah menjadi pegawai lapas, artinya sudah ada ikatan dan sudah ada kewajiban seorang ASN untuk melaksanakan perintah pimpinan dan aturan. Jadi kita ya sedih aja, tapi ya kita kan mau punya tugas, kita menyenangkan keluarga-warga binaan pemasyarakatan agar ketemu dengan warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam, begitu. Jadi di samping kita punya sedih, kita nggak bisa ketemu dengan keluarga kita sendiri, tapi kita menyaksikan ya kebahagiaan orang lain. Nah itu yang dirasakan. Iya betul. Ya, berarti anak dan istri sudah menerima itu Pak ya? Wah, sudah menjadi komitmen dari anak istri, kemudian keluarga terkait dengan tugas pokok dan fungsi saya di lembaga pemasyarakatan. Baik Pak, ini sekarang pertanyaan terakhir Pak. Apa makna Lebaran di tahun 2022 ini bagi Bapak seorang Kalapas? Apa itu? Ya, Lebaran di tahun 2024 ini ketika saya duduk di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Cikarang sangat sangat bahagia, sangat senang ketika kita dipercaya oleh pimpinan untuk bisa melaksanakan amanah di lembaga pemasyarakatan. Kemudian selanjutnya ke depan insya Allah untuk pelayanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan akan lebih ditingkatkan lagi. Alhamdulillah puji syukur pelayanan kunjungan di lembaga pemasyarakatan itu kita dapat mengakomodir semua keinginan atau apa yang menjadi harapan dari keluarga. Alhamdulillah sudah kita temukan mereka. Begitu Pak Bicar. Itu aja saya mau sampaikan. Ya, demikian untuk pemirsa semuanya, bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia, walaupun sedikit apapun yang kita perbuat adalah untuk memberikan kebahagiaan orang lain adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Apapun itu. Jadi dengan mengorbankan kita punya hak untuk bersenang, Bapak Kalapas dengan tanggung jawabnya tetap berada di tempat untuk menjalani tugasnya. Demikian laporan langsung yang saya sampaikan dari Lapas kelas 2 Cikarang, Kota Tempat Kabupaten Bekasi. Ciriu, merdeka, merdeka.